Unjuk rasa puluhan mitra dapur Badan Gizi Nasional dan tim advokasi HMI di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat pengunjuk berupaya masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dijaga puluhan polisi dan Satpol PP. Mereka akhirnya memaksa masuk dengan cara mendobrak dan menendang pintu gerbang. Mereka memprotes kebijakan Badan Gizi Nasional Sulawesi Selatan yang secara sepihak menutup 40 dapur BGN. Padahal mereka telah membangun sarana prasarana yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai dapur makan bergizi gratis. Akibat penutupan ini, 40 vendor mitra dapur BGN mengaku rugi. Seakan-akan kami tidak dihiraukan oleh Badan Gizi Nasional. Karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional kami sudah penuhi, mulai dari kendaraan, gedung, dan peralatan-peralatan dapur lainnya. Tapi malah kami dapur, ada beberapa teman-teman pemilik dapur itu ditolak. Tuntutan dari persoalan ini adalah bagaimana kemudian secara ini mengevaluasi BKN dan tentunya juga tidak ada pihak yang kemudian dirugikan sama sekali. Kericuhan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menemui pengunjuk rasa. Ia pun berjanji akan mengundang para mitra dapur MBG dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Pemprov. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. KPK membenarkan adanya keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut maksud kami telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Meski demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukannya. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya kan. Bukti-buktinya aliran dana tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro. Gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya. Ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Tim Buser Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pencurian material perumahan di kawasan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 3 pintu rumah dan 1 kodiseng yang disembunyikan di rumah pelaku. Keduanya diketahui merupakan pelaku lama yang berulang kali beraksi di kawasan Lubuk Begalung dan salah satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara. Berkedok sebagai buruh harian lepas, pelaku beraksi di siang hari memanfaatkan rumah-rumah yang masih dalam tahap pembangunan.
Target mereka beragam, mulai dari batu bata, teralis, pintu, hingga atap seng. Untuk 2 orang pelaku telah mengambil pintu rumah yang ada di perumahan tersebut berupa 3 buah pintu ditambah seng. Seng ada setengah kodi yang diambil oleh pelaku sendiri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah saat jasad Dedi Suratman tiba di Rumah Sakit Umum Thalia Irham, Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas usai motor yang dikendarainya ditabrak minibus yang melaju kencang di Jalan Trans Sulawesi Poros Goa Takalar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menabrak motor Dedi, mobil juga menabrak sepeda motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan hingga menyebabkan korban patah tulang. Menurut saksi, minibus menabrak saat berusaha mendahului mobil di depannya. Kecelakaan, sebuah mobil bergerak dari arah selatan, mendahului mobil, kemudian ambil lajur kanan dan bertabrakan dengan 2 sepeda motor. Kini korban tewas telah diserahkan kepada keluarga dan langsung dibawa ke rumah duka di Kota Makassar. Sedangkan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Tim Trisula Lanal, Bangka Belitung menemukan 80 karung pasir timah milik pelaku yang disimpan di dalam tanah senilai 15,49 miliar rupiah. Pasir timah ini selanjutnya dievakuasi untuk dijadikan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara akan dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. Sebelumnya Lanal Bangka Belitung juga menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 41 ton yang setara 12,7 miliar rupiah di kawasan Pelabuhan Pangkal Balam serta 100 kampil pasir timah di bibir pantai di kawasan Sungai Liat senilai 1,24 miliar rupiah. Yang satu lagi 5 ton, yang satu lagi yang terakhir yang baru-baru ini tanggal 11 kemarin adalah 4 ton. Yang 41 ton sudah ditangani sekarang sampai dengan PKNL ya Pak ya? Proses ya. PKNL nanti akan maju ke tahap lelang, ya itu yang pertama. Yang kedua yang 5 ton, di sini udah ada penyidik PPNS Kementerian SDM. Hari ini kalau nggak paling lambat besok ya, besok akan diserah terimakan ya dengan penyidik SDM. Di penyidik SDM akan ditindak proses hukum lebih lanjut ya. Yang sementara yang 4 ton terakhir masih dalam penyelidikan Lanal Bangka Belitung. Seluruh barang bukti pasir timah kini masih dalam proses hukum. Dan pihak Lanatal akan mengalihkan perkara penyelundupan pasir timah ke penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Bagaikan ninja, seorang pencuri di Sukabumi, Jawa Barat nekat loncat dari atap ke atap rumah warga. Pelaku menghindari kepungan warga yang berusaha menangkapnya. Viral di media sosial, aksi seorang pria saat meloncat dari atap ke atap rumah warga untuk menghindari tangkapan warga yang sudah mengepungnya di kota Sukabumi, Jawa Barat. Namun tak berselang lama, pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian dan Babinsa. Sebelumnya warga sempat melihat pria tersebut mondar-mandir di sekitar lokasi hingga akhirnya berada di atap rumah. Untuk menghindari massa yang sudah kesal, pemuda yang diketahui berinisial AAJ ini dibawa petugas ke unit Reskrim Polsek Cikole untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketenteng di sini ya, pas saya pulang gitu kan dia lewat sini,
Terus saya naik ke sampai di situ, ya saya bilangin maksudnya suruh turun. Begitu dia tadi ya loncat lah ke bawah gitu kan. Dan saya kesini manggil buat yang punya rumah minjem kunci kan, katanya nungguin belum datang. Ya orang-orang udah pada ngumpul, terus aparat datang. Udah datang, dia naik lagi ke sini nih, jalan terus kepleset di bawah, jatuh ke bawah. Sebelum diketahui motif pelaku nekat atap rumah warga karena tidak dilaporkan adanya kehilangan dari rumah tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikole. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga terbakar api cemburu, seorang pria di Gorontalo menghabisi nyawa seseorang yang diduga selingkuhan istrinya. Korban tewas di tempat setelah ditikam berulang kali oleh pelaku. Seorang pria di Gorontalo nekat menghabisi nyawa seseorang yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Kejadian bermula saat pelaku menemukan isi percakapan korban bersama istri pelaku di aplikasi pesan singkat. Dalam isi pesan, keduanya sepakat untuk saling bertemu. Menemukan pesan itu, pelaku kemudian memancing korban untuk bertemu di desa Lauwonu dengan menggunakan ponsel istrinya. Saat korban tiba di lokasi, pelaku seketika menikam korban sebanyak 5 kali hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Pelaku mendapati istrinya sedang chatting mesra dengan seseorang yang ternyata itu adalah korban sendiri. Jadi di saat dia mendapati istrinya sedang chatting mesra, dia rampas handphone tersebut. Setelah dia rampas handphone tersebut, dia langsung menchatting korban. Usai melakukan aksi pembunuhan, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek setempat. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Dari Gorontalo, Nurfaizila Hasan, iNews melaporkan. Pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di hutan jati di Ponorogo, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata suami korban. Keduanya padahal baru saja menikah 2 bulan. Jasad seorang wanita ditemukan warga di hutan jati di Desa Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi pun langsung menggelar olah TKP dan mencari pelakunya. Terungkap pelaku adalah suami korban. Saat diperiksa, suami korban mengaku membunuh istrinya karena sakit hati. Korban dan pelaku menikah sekitar 2 bulan sebelumnya. Keduanya tinggal di rumah kontrakan dan sering terlibat cekcok. Bahkan korban sering dianiaya oleh pelaku. Puncaknya pelaku membawa korban ke gubuk di tepi hutan sebelum dibunuh. Jasad korban pun dibuang di tengah hutan. Wah, pada saat digebuk itu, karena kan cekcok. Berarti niatan itu sebenarnya belum ada? Belum ada. Jadi sekilas pada saat di TKP, cekcok, gebuk itulah eksekusi itu terjadi. Karena niatnya pelaku ke korban itu untuk jemput. Kini pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.